Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku korban kekerasan guru. Perkenalkan, namaku Indah, lulusan Universitas Negeri Jakarta. Kapan aku duduk di bangku SD? Pada masa teknologi radio pakai antena, televisi masih hitam putih. Aku adalah korban kekerasan guru. Sejak kelas 3 SD, masih segar ingatanku. Kelasku Pak Yunus, beliau berteriak, "Hei kamu, ke kelas!" Dengan wajah menentang, aku berdiri menghadapi beliau. "Selesaikan soal ini." 4 tahun lelaki 40 tahun itu dengan wajah tenang aku berdiri menghadap beliau. "Selesaikan soal ini." Memukul lelaki 40 tahun itu memukul papan tulis dengan penggaris kayu. "Salah sedikit, habis kamu." Aku dengan yakin mengerjakan soal matematika yang diberikan. "Sudah Pak," aku berseru dengan sombong. Aku yakin jawabanku pasti benar. Tapi plak, penggaris panjang 1 meter mendarat di tubuh bagian belakangku. "Kamu perempuan bengal minta ampun. Duduk." Aku kembali ke kursi sambil mengusap bagian yang sakit. Aku benar-benar mati gaya waktu itu. Darah perempuanku menghilang. Padahal aku suka sering dipanggil guru. Tapi kali ini sepertinya adalah hari sialku. "Kemari." Tanganku ditarik untuk mendekat. "Kepalkan tanganmu." Aku menuruti. Dan 30 pukulan mendarat di tanganku. Menangis. Iya, aku menangis. Tentu saja. Aku akan laporkan kepada ayahku. Aku menangis dan berteriak. Aku ambil tas di kelas dan berlari pulang. Tiba di rumah, aku menceritakan semuanya dengan jujur. Apa tanggapan ayahku? Ia menggandeng tanganku dan kembali ke sekolah. Aku tersenyum penuh kemenangan. "Rasakan," kataku dalam hati. Tapi tiba di sekolah, ayah menghampiri Bu Hernita. Dia berkata, "Hukum dia lebih keras lagi, Bu, karena dia tidak sadar apa kesalahannya." Ayah meraih penggaris dan memukul tanganku berulang kali. Dan Ibu Hernita menghentikan tindakan ayah. "Di sekolah hanya kami yang boleh menghukum. Bapak boleh pulang," tegas Bu Hernita. "Indah janji, Indah berubah, Bu. Indah janji, enggak nakal lagi, Bu." Sejak itu, aku adalah Indah yang baru. Aku telah menjadi pribadi berbeda. Aku lulus tes nilai terbaik di SMP favorit. Juga masuk dan lulus SMA dengan nilai yang masih sangat memuaskan. Sehingga aku
berhasil meraih beasiswa sampai menyelesaikan S1. Aku adalah Indah, korban kekerasan guru yang setiap hari memiliki luka di bagian jari. Apakah kedua orangku melapor mereka ke polisi? Oh, tidak. Orang tuaku tahu bagaimana sifat dan sikapku. Itulah kenapa mereka akan memarahiku setiap kali aku terkena hukuman. Akulah Indah, korban kekerasan guru, yang sangat berterima kasih kepada rotan dan penggaris kayu. Aku bahagia guruku pernah memukul saat aku nakal. Terima kasih Bu Hernita. Rotan itu bukan hanya melukai tanganku, tapi juga berhasil memukul keras batu yang ada di hatiku. Pak, Bu, tahukah Anda? Hanya Anda yang tahu karakter anak Anda. Bagaimana bisa Anda lepaskan tanggung jawab kepada guru di sekolah? Bu, Pak, pikirlah. Apakah mungkin seorang guru tiba-tiba memukul siswanya tanpa kesalahan? Saat anak Anda menjadi seorang dokter, Anda berkata dengan bangga, "Ini anakku menjadi dokter karena kerja kerasku." Bu, Pak, pernahkah saat anak Anda pintar membaca, lantas Anda berterima kasih pada gurunya? Saat anak Anda pandai menghitung, pernahkah berpikir untuk mendoakan gurunya? Bu, Pak, kalian mengirim mereka ke sekolah karena kalian tahu mereka butuh seorang guru. Lantas mengapa saat anak Anda mendapat secuil cubitan jeweran, pantaskah Anda melapor guru ke polisi, memenjarakan gurunya begitu saja? Bu, Pak, Anda tahu karakter anak Anda. Pikirkanlah, kemana mereka, kenapa mereka dijewer, dicubit, karena gurunya menyayangi mereka, memperlakukan mereka seperti anak mereka sendiri. Bu, Pak, aku bukan guru, tapi aku adalah korban kekerasan guru. Dan aku bangga guruku bersikap keras terhadapku. Kalau tidak, maka aku tidak akan seperti sekarang. Pak, Bu, tidak perlu membawa bingkisan untuk gurunya. Cukup hargai mereka. Tundukkan kepala dan ingat bagaimana peranannya untuk masa depan putra-putri Anda. Mereka guru dengan tulus mendidik, tapi di rumah Anda memberi anak Anda dengan get-get tontonan TV yang tidak bermoral. Lalu Anda menyalahkan guru ketika anak Anda berperangai buruk. Kalau emas yang Anda pakai itu adalah hasil kerja keras penambang yang gajinya tak seberapa, begitulah kerasnya kerja seorang pembentuk seperti guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.